sekali lagi. EPL Arena, mana suaranya? Lagian pakai versi Baloy bingung. Ya gimana kalau versi Baloy? Belajar dulu nanti ya. Oke baiklah, tapi untuk sejauh ini kita bisa akan melihat dari perbedaan kedua belah romernya nih. Inisiator. Maksudnya sama-sama assassin ya. Sama-sama assassin. Yang satu bisa menghilang, yang satu bisa mengangkat. Tapi Waduh, dan ini dia satu yang terakhir Baloy. Baloy pun langsung lejap di area tersebut, tapi Nael mendapatkan begitu banyak gangguan. Luke pun harus hadir untuk bisa memberikan bantuan yang begitu berarti. Ada dua player dari Kickfam yang langsung lenyap di early game ini. iya, dan kali ini dari Banananya sudah mencoba untuk mundur. Tapi Luke, wow! Oke, Luke pun menjadi korban dari 3 player di area dari Orange Buff aja yang memang sudah hilang. Yap, dan sebenarnya ini Flying Sword juga bisa buka vision ya. Bisa kan? Bisa, tapi dia itu tipis banget ya kalau kita bicara kenapa Saber jarang dipakai sebagai roamer. Karena dia one way ticket. Jadi ini banyak sekali untuk hero-hero one way ticket buat Kickfam. Dari Nael, terus juga untuk Baloy, ada 2 ya. Makanya dia membawa flicker untuk tiket pulangnya, Om. Dan kalau nggak cooldown ya, Iya. karena kan 2 menit sekali. Oke. Oke, dari emblem setnya juga Sabernya di sini bener-bener main damage dia. Ada Thrill, Festival Blood, dan juga ada Breath Smite. sorry, itu alfanya. Dia membawakan Lethal Ignition Ya. dan Master Assassin. Yap, Waduh. Bukan pull yourself together. Plus ini dia, Nael dipaksakan untuk mengeluarkan satu spear apa-apa. Yap, dan dengan tipikal Baloy skill Sabernya ini yang full attack, dia flickernya biasanya untuk ngejar ke belakang. Yap. Setidaknya dia berani tuker untuk bisa dapetin hero-hero core yang ada di belakangnya. Itu yang udah pernah dibawain juga sama Kickfam. Wah, Petrify! Connect! Hilanglah Saber dia tersebut, bahkan di area tengahnya Aboy dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Yap, dan itu dia sebuah zoning out yang dilakukan sehingga apa yang dilakukan oleh Baloyski dengan Flying Sword untuk nyari informasi ini gak berjalan dengan sesuai rencana sehingga Turtle yang pertama pun bisa diamankan dan lihat di menit yang kedua 1600 network yang diunggulkan oleh RRQ dan ini semakin bergulir dengan adanya pick off yang berjalan dengan maksimal. Ya, sebenarnya untuk Baloy sendiri bisa. Apakah akan langsung diangkat? Tapi belum bisa karena Baloy masih level 3. Belum bisa mengeluarkan lagi, tapi 3 untuk Gig, 3 untuk RRQ. Ya, sekarang udah imbang lagi ya, tapi nampaknya agresivitas yang dilakukan oleh RRQ ini sulit banget dibendung. Yap, Banana terlalu tebal. Ada dia tersebut bahkan Persiknya free farm. Yap, ini Versik masih cukup free, tapi Versik tertinggal sendirian. Oke, ada Aboy, ada Nael. Bahkan sekarang Naelnya pun udah bisa mengejar lagi dari sisi leveling ya, sama 5 loh. Dan, Ya. wah ini lihat Skylar-nya hati-hati banget. Skylar-nya tahu bahwa enemy missing. Yap. Karena Dia dia jaga yang pasti posisi. diincar dan satu-satunya target yang harus dikejar dari early game ya Skylar. Jangan sampai bisa dapat farming seperti di game yang kedua. Waduh, Petrify dan juga Rockwave langsung dikeluarkan Clay. Begitu baik combo yang ia lakukan. Yap, dan itu adalah sebuah momen yang penting juga ya. Jungler dari Kickfam sudah hilang untuk kedua kali sehingga apa yang dilakukan RRQ ini masih belum bisa di-mirror. Dan Skylar yang benar-benar nahan badan banget. Nahan dirinya untuk gak keluar dari teritori nyaman di outer bottom turretnya. Ini ngebuat peak of power dari Kickfam gak berjalan juga. Itu gimana ya, Skylar ya di bawah. Lebih baik Priestland daripada Cyber Rom dah pokoknya. Oke, ada satu pergerakan. Spiral apa langsung dikeluarkan pula. Pertempuran terjadi, Radar Rapati. Shutdown pun tercipta 1 poin kill. Tapi Naomi ketahuan posisinya. Ada Skylar pula di area tersebut guna untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Orbital Sword yang dimiliki oleh Baloy sudah mulai membuat Skylar harus mundur. Harus mundur dulu dan masih belum terlihat adanya pick up yang didapatkan dan tadi Naomi coba untuk maju. Ada tanda seru di kepala aja. Ini udah lumayan khawatir ya. Ya dan yang jelas membedakan dari kedua roamer ini, Baloy ini kalau mau masuk rumput kelihatan. Kalau Naomi kan nggak kelihatan dia. Iya, menghilang dia ya. Dan Iya. kembali ada free turtle yang bisa diamankan untuk RRQ. Membuat mereka masih bisa mendapatkan keunggulannya walaupun udah mulai dikejar nih Kickfam dengan adanya 1 poin shutdown yang mahal terhadap Clay. Itu goldnya akhirnya nggak terlalu terpaut jauh lagi. Yes. Ini Luke di atas sendirian, ada 2 orang Clay-nya siap untuk menabrak. Ada Flicker, masih selamat. Luke-nya akankah sempat untuk masuk ke dalam outer turret dan selamatlah sudah di atas. Wah ini bener-bener ya. Bahkan udah ada 1 buah anti kiras yang diamankan oleh Banana. Clay-nya juga nyari informasinya bagi Ocean ODT. Trapping yang
yang dilakukan oleh Baloyski sekarang masih belum berjalan. Bahkan ada level 8 yang sudah diamankan oleh Versiknya. Ini ada perbedaan satu level diunggulkan. Semakin berani lagi dengan typical fighter jungle. Ini sinergi banget dengan agresivitas yang dimiliki. Ya, apalagi ada Decimate yang bisa langsung instant ya. Untuk dapetin point kill nanti bagi Versi kalau memang ada yang sudah low HP. Dan sejauh ini kita melihat Baloy belum dapetin kesempatan. Buset dah itu dia, satu triple sweep tadi langsung dikeluarkan. Clay-nya pun langsung lainnya Baloy. Masih sempat untuk pergi, Asura Aura gak kena pula. Nih Virus Passion dikeluarkan, Orbital Sword-nya dikeluarkan juga. Semuanya guna untuk bisa mempertahankan untuk dia berada di area tersebut. Dan itu pertukaran yang malah dan akhirnya dari RRQ mereka udah mulai ke pick off satu persatu. Ini yang harus memang bisa dimanfaatkan juga dan bahkan Heptasis sudah selesai untuk Baloyski walaupun Persik sekarang sudah mulai melakukan invasi dengan adanya bala bantuan dari Naomi. Oh, Persik gak berhasil untuk mundur. Oke, Persik tadi sempat nyangkut ya. Nyangkut dikit. Ya oke, tapi dari first item untuk Versik sendiri dia langsung defense item. Yap. Anti Quiras untuk Versik dan tadi ada Hunter Strike di tangan Nile. Jadi ada memang ada kontradiksi ya dari kedua jungler kita. Dua ada satu defense, satunya attack dan tinggal siapa yang masuk dalam rumput pertama kali dan open initiate. Ya ini sama-sama tipe-tipikal yang trap. Wow. Orbital Sword-nya karena Persik tapi tidak berasa sama sekali. Wow. Di imun. Tidak kena imun. Iya. Karena belum tadi ada pergerakan juga dari ini ya, dari satu Mortal Coil ada defense, ada reduction di situ. Dan dia juga anti Quiras kan. Iya, dan ada itu yang anti-Quiras pula. sustain tebal bahkan tebal lah. Coba banget ya, dan gak akan bisa langsung di single pick off ya, walaupun tadi Baloyski juga udah dapetin Heptasis, dia bawa emblemnya juga dengan adanya Battle Ignition di sana, tapi Luke yang sekarang masih mencari informasi terlebih dahulu. Agresivitas dari RRQ ini benar-benar gak bisa ada yang menghentikan Banana loh sejauh ini. Banana bakal bebas ya, karena sementara fokus dari Nile ya jelas ini untuk menangin tim fight timnya terlebih dahulu, bukan untuk menumbangkan Banana seorang diri. Yep, sementara itu di bagian bawah coba lihat Skylar dan satu yang terakhir. Skylar pun langsung hilang tapi Naomi hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan. Nih Virus Special langsung dikeluarkan Naomi. Masih berhasil kabur lagi dengan smoke bomb yang dia miliki tapi Naomi mencoba untuk sneaky picky kembali lagi memberikan sebuah balasan tidak. Tidak. Tahan lagi. Tapi Aboy bertamula sudah ada satu garukan. Sementara Kadera masih siap untuk bisa nge-clear tanda wave minion. Yap, dan Clay cukup sabar ya untuk menunggu adanya Naomi yang nyari informasi dulu. Tapi tidak ada pick off yang terjadi. Walaupun sejauh ini Versik masih mencoba untuk mencari keberadaan player-player dari Geek Fam. Dan ini lihat, Banananya nge-cut sampai di base turret. Sampai situ ya, Sampai yuk. situ. Persami itu dari Sejauh situ. ini yang paling jauh ya. Ya, ini paling jauh nih ya. Karena memang untuk numbangin dia butuh banyak source skill kan, itu Uranus. Dan ya. Tapi di mirror. Tapi di mirror Om. Yap, coba lihat, Luke di bawah juga melakukan hal yang sama. Ya tapi kalau kita bicara siapa yang bakal bisa numbangin siapa ya jelas Luke bisa ke pick off. Tapi kalau Uranus dia bakal bisa kabur apalagi dia bawa Purify. Dan dia bisa terbang, dia punya movement speed dengan Consecration. Oke, ini dia Luke ya. Langsung terjebak kalau ada Skylar dengan Speedy Lag yang udah diaktifkan pula. Tapi Luke, belum lagi ada garukan di bagian belakang. Nah itu. Luke gagal. Itu yang sudah dibahas juga sama Mawa ya. Baru aja dibilang dan akhirnya terpick off walaupun memang akhirnya di mirror. Wih, ada satu lagi. Pergerakan triple sweep tapi malah Baloy pula yang menghilang dia tersebut karena satu purify tadi yang digunakan. Belum lagi Penetrasinya dalam sendiri yang begitu saja tapi Banana bersama dengan Versik dan juga Naomi. Plus dengan adanya Clay, lenyap lah sudah Nile di area tersebut. Oke, walaupun ada mirroring tadi di arah bottom lane, outer turretnya berhasil untuk dihancurkan tapi lihat inner turret milik Geek Fam. Membuat dari Skylar sekarang semakin free lagi untuk bisa mendapatkan space-nya dan bahkan outer mid turret ini bakal lebih leluasa lagi Naomi dan Clay untuk bisa mengamankan rerumputan. Yap. Dan sulitnya karena ada Purify jadi Baloyski triple sweep-nya gak efektif. Ini belum lagi untuk dari masing-masing player. Belum ada yang mau maju. Namun untuk sekarang Versiknya sudah pasang badan. Belum lagi Luke. Langsung mundur sedikit Asura Aura Banana. pasang badan di depan pula. Tapi Naomi tempat yang berbeda. Ke spotkah posisinya? Karena pertempurannya masih terus terjadi. Masih saling talik ulur. Ada Banana. pasang badan pula. Tapi Skylar. Clay-nya pun ketahuan di dalam rumputan. Ada satu lagi pergerakan di mana cybernya. Namun Rockwave dikeluarkan pula. Guna untuk bisa mempertahankan dirinya berada di area tersebut. Tapi tidak ada Petrify sehingga itu hanya efek pengisiran mundur aja. Tapi Naomi sudah hadir di arah belakang dan men-trigger flicker dari Luke. Baloyski-nya pun tidak punya HP yang terlalu banyak sehingga itu adalah space kembali yang tercipta di mana RRQ bisa meng-secure
Lord yang pertama. Oke, tarik ulur yang sangat panjang. Yap. Bahkan tadi bisa dibilang apakah itu tadi sebuah team fight Om? Kayaknya enggak dah. Ya mereka saling Colek-colekan doang. benar, mereka saling poke juga dan waktu kita melihat Naomi lagi datang di belakang, yang paling depannya itu ada tank tadi yang look. Jadi ya mau gak mau dia nge-poke ke sana juga. Oke, Lord berhasil diamankan juga dari goldnya, semua dipegang oleh RRQ. Baloskin kan Lethal Ignition ini akan langsung aktif ya, karena triple sweep kan damage-nya 3 kali. Oke, Baloy ketahuan 1 hit lagi. Decimate. Lenyaplah sudah Baloy. Siap, Baloy yang berhasil untuk dihilangkan dengan dia terlalu squishy juga sih. Terlalu tipis banget untuk bisa bertahan. Karena akhirnya jadi tanggung ya kalau bikin defense juga dia gak bisa yang terlalu sustain. Betul. Jadi akhirnya bikin full damage aja untuk setidaknya menukarkan nyawanya untuk hero core dari RRQ. Tapi kita lihat gimana Skylar ini aman-aman aja Om. Ya nggak ada yang bisa ditukarkan ya, karena selalu di depan Baloskin ini adalah tanker-tanker dari RRQ. Dan akhirnya susah banget untuk targeting ke arah belakangnya. Karena bisa dibilang dari versiknya pun sebagai jungler dia punya immune. Dia punya dash ability pula dengan adanya Mortal Coil, Asura Aura yang dimiliki. Sehingga sulit untuk targeting terhadap Versik sehingga dia tidak tumbang sama sekali. Dan balik lagi, PR di belakangnya ini bakal jadi distraksi utama dari Geekfam. Karena Naomi bisa hadir kapanpun untuk bisa melakukan adanya backstep. Ya. Dan Geekfam menurutku mereka harus main 4. Di mana mereka harus bisa ada follow up ya di belakangnya. Entah itu dari Balosky yang buka. Atau semisal, ini dari Nile yang membuka terlebih dahulu. Karena sejauh ini, untuk gold pun Nile sangat tertinggal. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dengan XP atau dengan goldnya. Karena pressure banget ini untuk jungle-nya. Under banget juga ya, karena susah untuk bisa dapetin space lagi. Dan Clay dan Naomi yang selalu bersinergi untuk mengganggu. Versik pun dia berani banget untuk berada di lini depan. Membuat dari Geekfam sekarang harus menahan dirinya. Menahan 3 base turret yang masih tersisa. Karena di menit yang ke-12 sekarang goldnya sudah diunggulkan di angka 6.300. Ini mengakibatkan dari segi atribut pun jauh berbeda. Ya dan bahkan lihat dari minimap kita sekarang. Ini 3 pemain di belakang hanya akan menjaga posisi. Mereka akan nunggu follow up, di depannya 2. Banana bersama dengan Versik ini akan jadi mata dulu nih. Sebelum mereka akan inisiasi. Nyari dulu. Betul. Sweeping rerumputan, ya kan sensus rerumputan mana nih yang ada orang nih. Ya kan? Sabar aja ya kan, apalagi ya itu Skylarnya lagi farming aja dah. Udahlah depannya karena memang aman, gak ada yang mau keluar. Dia fokus ke farming. Yap, ini udah level 14 loh dari Skylarnya, walaupun memang hanya menorehkan 1 assist aja. Udah 1 kali ke pick off tapi space-nya banyak banget pastinya. Dan dari RRQ mereka melakukan zoning out untuk menunggu dan menyambut Lord in Hand yang akan segera muncul. Dimakan sama Banana. Ayo lebih banyak lagi katanya penetrasinya. Ayo lebih banyak. Samsak berjalan ya. Dan itu yang dimanfaatkan juga untuk RRQ ya. Untuk kali ini masih mencoba untuk melakukan ada zoning out dan poking terhadap Lord in Hand. Ya. Wow, oke ini agak sulit sih kalau mau team fight. Wah, Luke kehilangan HP banyak banget dengan pergerakan di mana tadi. Untuk Baloynya langsung maju ke depan di mana untuk Skylarnya masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Aboy Luke udah langsung menghilang dengan sangat cepat di bagian belakang Versik. Sendirian ada Rotar yang udah dikeluarkan oleh Alpha. Rada rapat hingga kena karena siapapun. Yap, dan itu membuat dari RRQ kali ini bisa mendapatkan Lord yang enhance tanpa adanya kontes sama sekali. Hilang 3 player dari Geekfam. Dan ini bahaya banget karena sebenarnya pertukaran yang ingin dilakukan oleh Baloskin ini nggak berjalan dengan maksimal. Dan akhirnya itu hanya memberikan saja nih nyawanya untuk RRQ tanpa adanya kompensasi. Ya, menurutku dari Geekfam mereka belum jadi damage yang sempurna ya. Karena tiap kali Baloy melompat ke depan gak ada yang tumbang sama sekali nih. Masih bisa melawan untuk RRQ. Ada Purify. Iya. Kalau misalkan dia udah gak ada triple sweep juga dia bisa kena Petrify. Iya. Jadi ya ibaratnya RRQ Asparo Entry mundur aja mereka bakal aman. Yap, oke dan in-game equivalent by Dunia Games kita bisa melihat di menit yang ke-14 Kadera, oke dia udah selesai dengan 1 buah Hasclaw. Dari damage untuk Valentina juga belum ada ya, karena baru Clock of Destiny dengan Enchanted Talisman. Jadi masih belum terlalu banyak damage dan mungkin itu sebabnya kenapa Balosky belum bisa dapetin follow up. Waduh langsung itu di bagian bawah triple sweep dikeluarkan pula. Sedikit lagi Api bisa dimiliki oleh Natalia tapi Natalia berhasil langsung membalaskan keadaan. 4 melawan 5. Natalia masih ada di bagian belakang. Banana pasang badan Luke ya. Langsung mencoba untuk bisa memberhentikan beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Nael belum juga mengeluarkan karena Spiral Alpha-nya mereka hanya melihat dari kejauhan dan Naomi reda rapati membuat Naomi pun lejap di area tersebut. Ya pertukarannya menjadi
jadi tidak adil ya untuk kali ini karena base turret dari Geek Fam pun sudah berhasil untuk dirontokkan dan RRQ. Mereka mencoba untuk bermain disiplin untuk memulur dulu waktunya, mundur lagi dan menurunkan temponya sehingga tidak memaksakan dan Geek Fam masih bisa bertahan di menit yang ke-15 untuk kali ini. Ya, tapi sejauh ini juga impact yang dilakukan oleh Saber ini belum terlalu terlihat atau bahkan nggak ada sama sekali. Tipis sih, tiap kali angkat belum ada damage di belakang. Iya, pertukarannya nggak adil gitu, nggak jadi worth it untuk bisa dilakukan oleh Geek Fam. Dan sekarang ini Versiknya pun berada di depan, mengingat roamer yang dibawa adalah roamer assassin yang bisa langsung pick off ke belakang. Oke, Banana sekarang sudah secure dengan 1 buah blade armor. Dan tapi gak ada yang bisa numbangin Banana dan Versik. Iya. Sama sekali. Kalau menurutku untuk numbangin Banana mereka butuh lepas semua source skillnya ke Banana dan itu bakal mahal banget. Jadi distraction banget dan ini akan membuat Skylar benar-benar bebas. Itu dia Baloy-nya pun ketahuan dia tersebut. Andai tadi dia angkat masih ada Purify. Akan sangat sia-sia sekali. Ya, jadi nahan banget ya, nahan dulu, sabar. Tapi sekali kena tabrak itu langsung HP-nya tergerus banyak banget ya dari Baloyski. Karena dia bukan fighter kan, dia assassin bawaannya. Dan memang sakit untuk damage-nya tapi belum kelihatan juga karena ya RRQ mereka udah jadi defense item lah jelas. Ada beberapa anti-Quiras tadi. Dan juga mungkin dengan set emblem mereka juga. Skylar yang tidak memperlihatkan diri dia dari tadi. Benar-benar main safe selalu ada di belakang. Yap, walaupun sebenarnya dari damage itu memang disumbangkan oleh Kadera ya. Karena dari tadi dia terserang dan dia memberikan adanya serangan balasan. Skylar yang lebih sibuk untuk bisa mengambil objektif, mengambil turret-turret yang akhirnya diruntuhkan. Dan untuk kali ini RRQ akan menunggu Lord selanjutnya. Karena setup sudah mulai dilakukan walaupun zoning out nih. Dari Banana yang perlu diperhatikan karena dia bisa jalanin dari segi speed push untuk lane jauhnya ya. Yap. Dan lagi sih ini setup untuk mendapatkan Lord. Tinggal rapi-rapian dan kita tahu Geek Fam mereka gak rapi dari sisi wave management yang ada di topnya juga. Jadi mau gak mau harus di defense dan berarti kemungkinan ya sekali lagi Lord ini akan jatuh ke tangan RRQ tanpa hambatan. Harusnya. Harusnya iya karena balik lagi itu ke distract dan yap bisa didapatkan karena udah mulai di all in juga dengan ada Speedy Light Wheel. Versik 1 buah Retribution mengamankan Lord yang nantinya akan menjadi daya dobrak tambahan untuk menembus lini pertahanan dari Geek Fam. Oke, itu sangat-sangat cepat ya. Karena melihat memang Geek Fam mereka lagi defense tadi, ada beberapa pemain yang spot ada di atas. Jadi harus defense, tapi positioning dari Baloy menurutku ini agak bahaya. Bukan agak lagi, sangat berbahaya. Oke, dan ketahuan. Baloy. Ketahuan 1 buah lagi triple sweep dan hilanglah sudah pergerakan dari Naomi. Namun Baloyski pun akan hilang dalam beberapa saat ke depan. Wah, lenyap. Flicker langsung sama Skylar. Jadi pembalasan kehilangan kedua belah roamer, tapi untuk kali ini Lordnya pun masih belum terdefense. Yap, Clay-nya setengah SP yang dia milikin. Mulai aja, akankah untuk sekarang Rocket mau dikeluarkan tapi Banana harus mundur ke bagian belakang terlebih dahulu. Look-nya pun masih bisa bertahan di area tersebut tapi satu orang berhasil tertangkap di mana Versik. Tapi portal itu pecah, Clay-nya berhasil dilakukan. Versik satu terakhirnya masih bisa membuat diri pun selamat. Namun untuk sekarang malah langsung pengkilan Skylar. Dilompatin oleh Dino, satu terakhir dari WON. Diaktifkan oleh Skylar. Yap, Wind of Nature diaktifkan tapi base yang terekspos kali ini masih menjadi fokus untuk Kadera. Untuk bersih-bersih terlebih dahulu tapi mampukah kedua player ini bertahan karena Super Minion sudah berjalan. Oke, itu dia. Ada pergerakan di mana Banana kali ini mulai aja mencoba untuk memberikan distraction di bagian belakang Skylar. Sepertinya mereka terlambat dan kehilangan momentum untuk bisa nge-end game ini langsung. Yap, tapi Skylar masih nunggu nih ya. Skylarnya masih nunggu tapi Banana sekuat itu untuk bisa menahan. Oke, Banana belum gak pecah tapi immortalnya baru saja ada WON. Baloy, akankah dia sempat untuk bisa mengangkat langsung pergerakan ke arah Skylar tapi pada berbeda ada shutdown yang dilakukan. Wah, ini, tapi Super Minion ini masih lagi-lagi menjadi PR. Oke, masih ada Kadera dengan Bennett Rage juga. Tapi untuk gerakan yang dilakukan oleh RRQ cukup berbahaya ya. Ini Skylarnya nungguin dan Banananya pun emang terlalu overextend di sana. Ini mulai kelihatan pelan-pelan Geek Fam mereka nyusul dari goldnya juga tadi. Dan Luke yang bertahan, dari appraisal rate-nya kena dari beberapa pemain dan membuat dia super sustain untuk tetap bertahan. Dari item build-nya jelas, ini udah punya item damage ternyata bagi kedua roamer kita. Adu damage. Siapa yang duluan initiate, siapa yang duluan dapat roamernya menang. Tadi Luke dipukulin pakai Guardian Helmet, darahnya nambah lagi. Kan Regen lagi.
Nambah lagi. Jadi sustain banget pastinya untuk ada di depan dan targeting dari Baloiski yang udah harus diperhatikan karena dari tadi banyak banget usaha untuk bisa mengejar ke arah Skylar itu sendiri. Dan sekarang persiapan sudah selesai untuk Luke. Kembali reset lagi dari segi temponya dan Geek Fam masih bisa bertahan di menit yang ke-20. Ya, ingat semakin lama juga Baloi harus menjaga posisi ya. Karena lawan dia ini bukan lawan yang tipis lagi seperti di early game. Jelas ini sudah full dengan item dan dia harus memilih lawan yang tepat siapa. Tadi kita tahu Naomi. Ini langsung tumbang. Berarti ya Naomi bisa jadi masuk ke dalam list yang diincar pertama kali oleh Geek Fam. Pilihan ya, opsi. Tapi Lord Evolve sekarang sudah muncul. Magic Sentry dibuka. Waduh. Weh, ketahuan. Weh, Baloi Raja Renner Rapati gak kena masuk ke dalam tubuh dari Clay. Berarti itu sekarang kuantitas dari Geek Fam berkurang. Mereka hanya berempat. Ya, kekhawatiran dari RRQ akan sedikit berkurang ya dengan adanya teror dari triple sweep. Dan Clay yang benar-benar sigap banget, responnya cepat banget untuk bisa melakukan Petrify dan juga Rock Wave-nya. Menghilangkan Baloiski dan bahkan dia punya Thalasphobia. Pasif yang mereka sebenarnya Banana. Ada satu win tertajan, udah langsung dikeluarkan. Tapi Banana pun masih berhasil sama dia tersebut. Aboy mau maju ke bagian depan, Luke ya Naomi berhasil langsung dihilangkan pula. Kankah mereka mau beradu untuk bisa mendapatkan lagi karena satu Lord ini. Karena Nail yang mulai maju ke bagian depan, Rotary dikeluarkan di bagian belakang Luke-nya. Kehilangan Immortal tapi Kadera mulai maju dan juga mengatakan damage begitu mematikan. Tapi Aboy mendadak langsung aja mengubah Decimate menjadi miliknya. Dan untuk kali ini pergerakan segala pun langsung menggila. Tapi Versing menjadi korban pula. Oke, tapi Geek Fam mereka nggak bisa memaksimalkan adanya Snatch Push karena masih ada dorongan dari wave minion di arah top dan middle yang menjadi PR mereka terlebih dahulu. Tersisa Banana sendirian. Wow. Ini bisa di straight push mungkin untuk Geek Fam kalau mereka mau ambil base turret. Kalau mereka mau main safe, yes mereka bisa ambil Lord ini. Karena ini ada Lord Evolve. Mereka menggunakan dua opsi Om ya. Satu di Lord, satu nge-push. Ya, bisa solo Lord juga ya dari Nile-nya dan power. Dorongan dari Kadera yang bisa langsung menghancurkan turret demi turret. Dengan Bennett Sense sekarang digunakan dan Banana pun nggak cukup untuk mendefense. Yap, hanya ada beberapa second lagi. Akankah mereka sempat untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan? Di mana sekarang Banana langsung lejam. Tapi dua orang. Geek menghancurkan. Geek mendapatkan kemenangan dari tim yang udah berada di puncak performanya selama 2 minggu, 5 match. Mereka confirm